Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi ibn abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Para anak sekalian, ya, tidak terasa di pertemuan kali ini kita sudah mulai memasuki semester 2. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan di semester 2 ini ya hasil yang kita dapat, kemudian semangat belajar kita ya, dan apa-apa yang akan kita lakukan pada semester 2 ini akan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang lebih baik ya dibandingkan dengan semester 1. Mudah-mudahan ya nanti di penghujung akhir semester 2 ini semua siswa-siswi kelas 2 bisa naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Bapak yakin ya masalah wudu ini bukan hal yang asing untuk kita semua. Kenapa? Karena kita semua sebelum melakukan sholat pastinya sudah berwudu. Ya, yuk kita mulai. Apa itu wudu? Wudu itu adalah ya membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Ya. Seseorang harus berwudu lebih dahulu. Kenapa kita harus wudu dahulu? Sebab kalau kita sholat tanpa berwudu, maka sholat kita tidak syah. Kenapa tidak syah? Karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ya, jadi sekali lagi, sebelum melaksanakan sholat, kita harus berwudu dahulu. Ya. Nah, bagaimana niat wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawal wudu'a li'raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini ada tulisan Indonesianya ya. Dan ada terjemahnya. Nawaitul wudu'a li'raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a li'raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, bagaimana rukunnya wudu? Ingat, dalam wudu itu ada rukun, ada sunnah. Ya, ada juga hal yang membatalkan. Apa perbedaan rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan? Kalau rukun itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan pada saat berwudu. Apabila salah satu rukun wudu ini kita tinggalkan,
ya, maka wudhu kita tidak sah, ya. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang bisa menambah kesempurnaan dan ganjaran pahala yang kita lakukan saat berwudu, ya. Nah, sunnah ini apabila kita lupa mengerjakannya, kita tidak berdosa. Yang sunnah wudu ini apabila kita kerjakan, maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik dan menentukan lebih sempurnanya wudu kita. Tapi sekali lagi, apabila ada salah satu sunnah yang kita tidak kerjakan, entah karena lupa atau apa saja, ya, ini wudu kita tetap sah. Sedangkan hal yang membatalkan wudu ada sesuatu yang bisa menyebabkan wudu yang sudah kita lakukan ini menjadi batal dan harus diulangi, ya. Nah, apa rukun wudu? Nah, jika anak-anakku sekalian pada saat berwudu hanya melakukan 6 hal ini, maka wudunya tetap sah. Tapi, ya, jika kalian menginginkan yang lebih sempurna dan menginginkan pahala yang lebih banyak, maka harus dibarengi, ya, atau ditambah dengan sunnah wudu. Apa niat? Yang pertama dari rukun wudu adalah niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini boleh kita lafalkan, ya, bacanya kencang, kita baca dengan bersuara atau boleh bacanya di dalam hati. Tapi terlebih dahulu yang lebih baiknya ditambahkan dengan sunnahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, baru nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, membasuh muka, ya. Ingat, saat membasuh muka bukan hanya yang bagian jidat sampai dengan dagu, tapi, ya, tempat batas tumbuhnya rambut itu pun harus terkena, ya. Setiap batasan awal tumbuhnya rambut itu masih disebut dengan muka, dan itu harus terkena basuhan air wudu, ya. Wajibnya 1 kali, tapi biar agak lebih sempurna maka boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ketika kita lakukan 3 kali, maka kita mendapatkan sunnah, ya, mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Kemudian membasuh tangan, ya, mulai dari ujung jari, ya, tempat tumbuhnya kuku, ya, di dalam tempat sampai dengan siku, itu harus terkena basuhan air wudu, ya. Selak jari-jari pun harus terkena, ya. Kemudian setelah sampai batas siku, ya, itu kanan dan kiri harus kita kerjakan, harus kita basuh. Nah, sunnahnya kita lakukan sebanyak 3 kali masing-masing tangan kita. Kemudian agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dan mendapatkan lebih kesempurnaan pada saat berwudu, maka dahulukan tangan kanan terlebih dahulu, ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian kepala, ya. Membasuh sebagian kepala ini yang diminta adalah sebagian, bukan seluruhnya, ya. Boleh bagian depan, boleh bagian samping, boleh bagian belakang. Nah, bagaimana kalau kita mau wudu semua kepala kita kenakan air wudu? Tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian setelah itu kita membasuh kaki, mulai dari jari-jari kaki sampai sela-selanya, ya, sampai dengan mata kaki. Itu harus kita basuh, bukan hanya disiram, ya, harus dibasuh. Nah, sunnahnya 3 kali, dan sunnahnya lagi dilakukan kaki kanan terlebih dahulu, baru kaki yang kiri. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu adalah mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhiri apa yang harus terakhir. Ya, jadi urutan pertama dilakukan yang pertama dan yang kedua kemudian yang terakhir dan itu adalah terakhir. Tidak boleh terbalik. Ya, mendahulukan yang terakhir atau mengakhiri yang dahulu itu namanya tidak tertib. Jadi sekali lagi, jika anakku sekalian ya berwudunya hanya dengan membaca niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh sebagian kaki, mengusap ya dari ujung kaki sampai dengan siku, itu wudhu kalian tetap sah ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, jika kita ingin wudhu kita lebih sempurna, mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak, maka yang sunnah-sunnahnya pun harus hendaknya kita laksanakan. Nah, nih bagaimana urutan wudhu? Nih di urutan wudhu ini ya, selain yang wajib juga yang sunnah dilakukan. Yang pertama adalah membaca bismillah. Yang kedua mencuci tangan ya. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh kedua lubang hidung ya. Ini sunnah-sunnah semua ini ya. Kemudian yang keempat adalah membasuh muka sampai batas tumbuh rambut, ini wajib. Kemudian membasuh ya kedua tangan mulai dari jari-jari sampai dengan siku ya, kanan dan kiri. Itu pun sunnah wajib. Sunnahnya lakukan sebanyak 3 kali dan tidak mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri ya. Kanan terlebih dahulu lalu lanjutkan dengan tangan kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala ya. Kemudian membasuh telinga, lubang-lubang telinga kita basuh, ini pun sunnah hukumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap kaki mulai dari ujung jari sampai dengan siku. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali ya. Kemudian agar mendapatkan pahala sunnah lainnya, kita melakukannya adalah yang kanan terlebih dahulu ya, setelah itu baru kaki yang kiri. Itu tata cara berwudu. Nah, agak lebih jelas lagi apa saja sih sunnah-sunnah wudu. 1, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membaca niat ya. Kemudian membasuh telapak tangan, itu sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Membasuh lubang hidung itu pun sunnah. Membasuh telinga luar dan dalam ya, itu pun sunnah. Kemudian melakukan semua kegiatan wudhu itu 3 kali, itu termasuk sunnah juga. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan, setelah itu baru yang kiri, itu adalah sunnah. Tidak bercakap-cakap atau tidak berkata-kata saat berwudu. Kemudian bagi yang punya jenggot ya, usahakan semua rambut ya yang tumbuh menjadi jenggot kita itu harus kita pastikan terkena basuhan air wudu ya. Kemudian pada saat melakukan wudu kita menghadap kiblat. Nah, kemudian ditutup dengan doa wudu ya. Bagaimana doa wudu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya atau di pekan yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, itulah tata cara berwudu ya, mulai dari niat, kemudian rukun, sunnah ya, sunnah wudu dan urutan wudu sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun hal yang membatalkan wudu, kemudian doa wudu, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Dari Bapak cukup sekian ya. Mohon ya kepada anakku sekalian, ingat
Wudu adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat kita. Oleh karena itu, agar sholat kita menjadi sah, kita harus berwudu terlebih dahulu. Ya, anak-anakku sekalian, cukup sekian dari Bapak. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yuk kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangan kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.